Kita lihat di samping, huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Kemudian huruf dal ini dia sukun. Nah, perhatikan lagi di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf dal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah bisa secepatnya lancar. Kemudian yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum paham ilmu tajwid, dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah bacaan Al-Quran kita akan semakin indah dan enak untuk didengar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baik, kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 214. Nah, akan tetapi di ayat 214 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Jadi ini kita masuk kepada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 214. Dan di bagian yang pertama ini kita akan belajar dari am hasibtum sampai min qablikum. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan, sebelah sini, berarti yang arahnya itu sebelah kanan. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kiri. Yang pertama di sini am hasibtum. Di sini ada huruf mim sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, tanda huruf sukun atau huruf mati itu seperti ini. Nah, ini huruf mim ini sukun. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Karena biasanya di antara seseorang itu terbata-bata dalam membaca Al-Quran, di antara penyebabnya adalah masih
kebingungan dalam membaca huruf yang sukun atau huruf mati, dan juga kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid. Nah, di sini kami berikan bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun. Ini huruf mim ini sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini ya. Huruf mim sekarang kita tulis huruf mim menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C sampai huruf Z. Itu huruf Latin tuh. Sekarang kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf mim. Huruf mim kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf M yang pertama, huruf M, huruf I dan juga huruf M, ya kan? Dibaca mim. Nah, kaidahnya tuh seperti ini. Apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin yang pertama yang kita ambil. Huruf mim kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf pertamanya adalah huruf M. Nah, berarti huruf mim menjadi huruf M. Nah, ini jadi M, maka A ditambah M dibaca am. Nah, begitu. Nah, akan tetapi kaidah yang kami sampaikan tadi itu tidak bisa digunakan pada huruf ain, pada huruf kha dan pada huruf hamzah. Itu tidak bisa. Nah, tapi itu ada perlu latihan tersendiri. Tapi semuanya itu insya Allah mudah begitu. Kemudian ketika kita belajar tentang metode yang kami sampaikan tadi, hendaknya dibarengi juga dengan belajar makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya begitu, supaya nanti tidak salah dalam pengucapannya begitu. Karena nanti ada huruf yang sama-sama S ujungnya tuh, sin dengan shin itu sama-sama S tuh, huruf awalnya sama-sama S huruf Latinnya. Nah, itu kalau sukun kedua-duanya jadi S, tapi dari segi pengucapannya berbeda. Kalau misalkan masih merasa aduh sulitnya nih gitu kan, baca sukun aja kami belum bisa, membaca huruf yang bertasydid aja kami belum bisa gitu kan, ditambah lagi dengan makharijul huruf, sifatul hurufnya begitu. Ya sudah, tidak apa-apa, dilancarkan dulu saja membaca huruf yang sukunnya, dilancarkan dulu saja membaca huruf yang bertasydidnya sehingga lancar membaca Al-Qur'annya. Kemudian baru pelan-pelan belajar makhraj dan sifatnya begitu. Nah, ini A ditambah M dibaca am hasibtum. Kemudian di sini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf H. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, izhar syafawi. Kalau ada huruf mim sukun, kita membaca Al-Qur'an nih berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Di depannya sini, nah, huruf di depannya berarti yang di sebelah kiri seperti yang kami sampaikan di awal. Ini huruf mim sukun di depannya, berarti yang di sebelah kiri daripada huruf mim yang mana? Berarti huruf H. Kalau ada huruf mim sukun di depannya ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun di depannya huruf H, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya izhar syafawi. Nah, maka dibaca jelas, tidak berdengung, dibaca pendek saja. Hasibtum, pendek, jangan dibaca seperti ini. Hasibtum, jangan, tapi dibaca pendek. Hasibtum, begitu. Kemudian di sini huruf ba ini dia sukun. Nah, tadi sudah kami sampaikan kaidahnya. Berarti kalau huruf ba dia sukun menjadi B, maka si ditambah B dibaca sib. Nah, begitu. Kemudian huruf ba ini dia salah satu huruf qalqalah, kita lihat di samping. Nah, salah satu huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Cara membacanya dipantulkan. Nah, maka hasib karena huruf ba-nya ini qalqalah sehingga B-nya itu dipantulkan. Hasib. Nah, begitu. Dan dia termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro, karena dia berada di tengah bacaan begitu. Hasibtum. Nah, huruf mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca nih, memiliki harokat atau tanda baca, baik itu tanda baca fathah, kasroh atau dhammah ya. Intinya kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat lagi di samping. Hukum mim sukun ada 3, fokus lagi ke yang nomor 3. Izhar syafawi. Mim sukun di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi di depannya sini huruf hamzah. Berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Hasibtum an. Nah, di sini
Nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3 tuh. Baris 2 di atas, nah itu namanya fathah tain. Baris 2 di bawah namanya kasrah tain. Dan di nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun sukun. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf di depannya sini, kita perhatikan. Nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Kita lihat di samping, huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki akrob. Kenapa dikatakan akrob? Karena dia akrab, dekat. Nah, karena makhorijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, jadi cara membunyikannya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Nah, akan tetapi karena dia dekat maka kadar samarnya dia lebih kuat, jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Nah, ini kan tadi huruf nun sukun kan jadi n kalau mengikuti kaidah yang kami sampaikan di awal, maka a ditambah n dibaca an. Nah, karena dia berjumpa dengan huruf ta maka nunnya ini disamarkan. Nah, terjadilah hukum bacaan ikhfa. Nah, begitu didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, berapa panjangnya? Nah, kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mutaakhirin, panjangnya itu adalah dua harokat. Tadkhulul. Nah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya itu 2 ketukan. Ketukan itu untuk sarana saja, untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Tadkhul, jangan dibaca ang, jangan, tapi dibaca ang, begitu. Tadkhulul jannah. Kemudian di sini huruf dal. Nah, huruf dal dia sukun. Nah, huruf dal berarti kalau dia sukun menjadi huruf D, maka ta ditambah D menjadi tad, begitu. Nah, kemudian huruf dal ini dia sukun. Nah, perhatikan lagi di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf dal. Kalau dia sukun maka cara membacanya dipantulkan. Nah, maka dibaca tad, nah, mantul seperti itu. Ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Nah, karena dia berada di tengah bacaan. Tadkhulul jannah. Di sini ada huruf lam sukun. Berarti huruf lam kalau dia sukun menjadi l. Lu ditambah l dibaca lul. Tadkhulul, begitu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf jim. Nah, kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa, itu kan. Ini huruf alif, ini huruf lam. Di depan huruf lam itu huruf apa? Di sini huruf jim. Nah, kita lihat di samping. Huruf jim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf jim hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa disebut izhar qamariyah juga ya? Karena dia cara membaca huruf lamnya ini dibaca jelas, huruf lamnya terbaca dengan jelas. Nah, makanya disebut izhar qamariyah biasanya alif lam qamariyah itu. Tadkhulul jannah. Di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Tadi di awal sudah kami ingatkan bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun. Sekarang bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Huruf yang bertasydid itu sekarang di sini yang kita temui adalah huruf nun. Nah, huruf nun kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf N, ya kan? Huruf N, huruf U dan huruf N. Huruf pertamanya adalah huruf N. Huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z. Nah, kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf nun, huruf pertamanya adalah huruf N. Nah, jadi kaidahnya seperti ini. Kalau huruf hijaiyah itu dia bertasydid, maka huruf Latin pertama kita double menjadi 2. Huruf Latin pertama kita double menjadi 2. Huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf pertamanya adalah huruf N. Berarti huruf N-nya itu didouble menjadi 2. Maka ja ditambah N2 di depannya dibaca jannah, begitu kan? Ja ini kan jani, ini huruf jim. Fathah dibaca ja, ditambah N2 di depannya dibaca jannah, begitu. Nah, akan tetapi metode yang kami sampaikan tadi itu kurang tepat kalau digunakan pada huruf kha dan juga pada huruf ain yang bertasydid, kurang tepat. Nah,
Kemudian juga kita hendaknya kita barengi juga pelan-pelan dengan belajar makharijul huruf dan sifatul hurufnya begitu. Dan nah, di sini huruf nunnya bertasydid. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah ada juga yang menamakannya dengan gunnah musyaddadah. Ada juga yang menamakannya dengan wajibul gunnah begitu. Nah, di sini perhatikan catatan kecil di bawahnya itu sengaja kami buat catatan kecil. Itu kan gunnah musyaddadah itu terjadi pada huruf nun bertasydid, pada huruf mim bertasydid. Catatan kecil di bawahnya itu sengaja kami buat itu supaya saudara yang masih pemula tidak keliru nantinya dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun di depannya nih, ada kemasukan tanda baca tanwin begitu. Jadi supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, nah kita perhatikan huruf di belakangnya, berarti yang ini, ya, yang di sebelah kanan huruf nun bertasydid. Nah, huruf di belakang daripada huruf nun yang mana? Berarti sebelah kanan, berarti yang ini ya. Kalau ada huruf nun bertasydid di belakangnya atau huruf sebelumnya memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka berarti nun bertasydidnya itu gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid nih. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, berarti nun bertasydidnya ini adalah gunnah musyaddadah. Cara membacanya itu digunnahkan itu ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, sepanjang 2 harokat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma. Nah, di sini huruf mim bertasydid. Nah, huruf mimnya bertasydid. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Tadi sudah kami jelaskan. Berarti huruf M-nya didobel menjadi 2. La ditambah M2 di depannya dibaca lama begitu ya. Nah, kemudian huruf mim ini bertasydid. Nah, kita lihat lagi di samping. Nah, hukum mim bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, maka cara membacanya itu digunnahkan. Nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, 1 2. Walamma, ma dibaca panjang, ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf di belakangnya. Ini huruf alif. Di belakangnya kita perhatikan hurufnya, atau sebelumnya itu kita perhatikan hurufnya. Kalau ada huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris 1 ke atas nih disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif atau tepat berada sebelum huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Nah, maka huruf mim dibaca panjang sebab nih dia memiliki tanda baca fathah nih dan posisinya berada di belakang huruf alif. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3, secara singkatnya huruf alif, setiap huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang begitu. Walamma ya'tikum. Nah, di sini ada huruf hamzah dia sukun. Nah, huruf hamzah dia sukun. Nah, tidak bisa kita menggunakan metode yang di awal kami sampaikan bagaimana cara mudah membaca huruf sukun, tidak bisa. Nah, maka ini dibaca ya begitu. Ya'tikum, ya'tikum. Nah, jangan dibaca ya tapi ya, huruf hamzah. Ya'tikum. Huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 2, Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Di depan huruf mim sukun, di depannya sini huruf mim lagi. Ini huruf mim sukun, di depannya sini huruf mim lagi. Nah, maka huruf mim sukun yang di depannya berjumpa dengan huruf mim hukumnya adalah idgham mimi. Atau kadang juga disebut idgham mislain, kayak begitu. Nanti kalau ada yang bilang idgham mimi betul, ada yang bilang idgham mislain juga betul. Nah, maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian juga didengungkan. Walamma ya'tikum. Nah, jadi huruf mim sukunnya ini dia
langsung masuk ke huruf mim. Jadi ini ada tapi dianggap tidak ada, langsung masuk ke huruf yang di depannya ini begitu. Walamma, kemudian didengungkan atau digunahkan. Nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walamma ya'tikum matsalul ladzi. Nah, di sini ada alif lam syamsiyah. Di sini huruf syamsiyahnya adalah huruf lam. Karena di sini ada huruf lam bertasydid nih. Berarti kalau diurai maka ada dua huruf alif lam, ada dua huruf lam di huruf lam bertasydidnya ini ya. Makanya di sini kita lihat di samping huruf syamsiyah itu salah satunya adalah huruf lam. Nah, makanya di sini huruf lamnya adalah huruf syamsiyahnya adalah tetap huruf lam begitu. Karena lam satunya dia tidak ditulis di sini. Walamma ya'tikum matsalul ladzi, dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun nih seperti ini nih. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelum ya sukun tuh kita perhatikan. Kalau ada huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih. Baris satu ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau ada huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya dzi ini dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kemudian sebelum waw sukun atau di belakang waw sukun ada huruf nih yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Maka cara membacanya itu mudah saja, dilunakkan. Kholau, jangan dibaca kholeu, jangan, dilunakkan mudah. Kholau min qablikum. Di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf qaf. Nah, kita lihat di samping huruf qaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki ab'ad karena dia jauh. Karena makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Maka cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan. Karena dia ini ab'ad jauh, maka kadar dengungnya itu dia kuat atau tinggi. Maka dibaca ming. Jadi lebih condong berbunyi eng, dia. Mil qablikum. Begitu. Kemudian huruf qaf ini termasuk salah satu huruf yang tebal. Termasuk salah satu huruf isti'ala. Maka ketika mendengungkannya yaitu ditebalkan. Jangan dibaca ming tapi ditebalkan. Mil. Nah, ditebalkan seperti itu. Mil qablikum. Nah, jadi suaranya itu kita dengungkan, kita tahan sejenak, kita panjangkan. Mil, ditebalkan. Mil qablikum. Huruf ba dia sukun menjadi b, qa ditambah b menjadi qab. Kemudian huruf ba dipantulkan cara bacanya. Kita lihat di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Maka kalau dia sukun huruf qalqalah tersebut maka dipantulkan. Qablikum. Dan dia termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan. Min qablikum. Begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya tanda waqaf ini, tanda waqaf al-waqfu aula ini berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, lebih utama kita berwakaf atau berhenti tepat di tanda wakaf ini. Baru kita lanjutkan lagi bacanya begitu. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama supaya tidak lupa, maka konsistenlah dalam
membuka Al-Quran dalam sehari semalam harus ada waktu untuk kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun hanya sebentar. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu sampai berdebu, tidak pernah dibuka, jangan sampai ya. Cukup sekian saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.